Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelas. Pertama kali kita pastikan kalau program ini baik-baik saja. Nah, ini berarti programnya baik-baik saja. Pertama kali kita akan membuat sebuah kelas. Kelas diawali keywordnya, terus nama kelasnya. Nomor 1. Nomor 1, N besar ini sebaiknya kalau kita memberi nama suatu kelas diawali dengan huruf besar, seperti pada literatur buku banyak yang menyebutkan seperti itu. Kemudian kita buat member anggota kelasnya A sama B. Ini adalah member dari kelas nomor 1. Terus saya akan deklarasikan di sini. Ini adalah pendeklarasiannya. Ini kelasnya. Kita deklarasikan di sini. Kemudian ini adalah cara mengakses suatu member di dalam kelas. Kita mengakses variabel A lewat titik ini. Terus ini A ini adalah objek dari kelas A. A adalah dari nomor 1. Terus objek itu apa? Objek itu adalah satu individu dari satu individu instansi dari suatu kelas. Jadi objek itu ada diibaratkan adalah cuma satu benda, suatu bentuk instansi dari suatu kelas. Instansi itu apa? Instansi itu adalah perwujudan dari objek yang telah dibentuk. Ya. Terus kita buat satu fungsi aja. Coba kita buat satu fungsi. Ini adalah suatu fungsi. Kita buat begini aja. Kita
lanjutkan di sini. Ini adalah prototype dan ini adalah definisinya. Ini prototipenya, terus kita definisikan di sini. Terus kalau kita buat fungsi di sini, maka kita akan membuatnya seperti ini. Ini adalah member atau anggota fungsi. Fungsi ini adalah tipenya. Member atau anggota fungsi ini adalah tipenya dari kelas nomor 1. Terus ini adalah implementasinya. Oh, kan sama harusnya. Ini bentuknya gini, kita samakan. Kenapa ini disebut implementasi, kenapa ini disebut definisi? Jadi implementasi itu apa? Implementasi itu adalah proses untuk mewujudkan tindakan. Jadi prototipe ini bukan suatu rumusan, dia lebih cenderung sebagai deklarasi. Tapi kalau yang F2 ini dianggap sebagai rumusan. Ini adalah rumusannya dari kelas nomor 1 dan ini mengimplementasikannya. Jadi kelas itu bisa diibaratkan sebagai cetakan, terus bisa sebagai sketsa, sebagai gambar dena, bisa sebagai rumusan, dan bukan objek realnya ini. Seperti rumah, mobil, roti, dan sebagainya lah. Jadi kalau kita mau buat rumah, kita buat dulu gambar dananya. Gambar dananya ini adalah kelas ini.
Terus ketika dibangun dan rumah itu jadi, dan rumah yang sudah jadi itu jadi objek realnya. Kelas ini cuma gambar dananya saja. Terus kayak kita mau buat mobil, kita buat dulu sketsanya, terus kita baru buat mobil A, merek mobil merek sompret apa, terserah kita. Terus kita pakai sketsanya yang tadi itu buat mobil lagi merek gedang apa merek, terserah kita. Kelas ini cuma gambar sketsanya saja, dan ketika mobil itu kita sudah membuatnya sebagai objek. Terus prototype, kenapa ini kok, apa fungsinya ini prototype ini? Kenapa kita harus buat prototype segala, nggak langsung aja ke fungsinya? Jadi prototype itu kalau kita mau buat fungsi lagi aja. Kalau kita jalankan maka akan error dia. Error F1 on declare. Komputer tidak tahu, padahal di bawahnya sini udah dideklarasikan. Tapi kalau kita pindah ke bawahnya sini, maka dia akan baik-baik saja, karena komputer tahu F1 itu ada. Terus suatu waktu kita harus membutuhkan agar dapat kelihatan di F1 ini. Terus bagaimana caranya biar dapat kelihatan ini ketika posisi F3 di atasnya F1? Maka kita akan membuatnya di sini. Sukses. Maka kompiler berarti bisa mendeteksi F1 di F3 ini. Kita deklarasikan di sini juga bisa. Tapi kalau pendefinisian F3 kita taruh di sini, dia akan error. Ya. Terus apa ini? Prototype itu apa ini? Prototype adalah kita memberitahu kompiler kalau ada fungsi yang bernama F1. Jadi kita beritahu kompiler kalau kita ada fungsi F1 di program. Jadi F3 ini kompiler bisa langsung memanggil F1 karena dia tahu kalau F1 itu ada. Hampir sama dengan deklarasi. Perbedaannya itu dengan deklarasi
Kalau deklarasi compiler sebagai contoh deklarasi ya kayak kita deklarasikan integer A ini, integer A sudah ya, B ini ya. Kalau deklarasi berarti compiler langsung mengalokasikan dan langsung menaruh ya di memori. Ini memori langsung dialokasikan, langsung seketika itu juga dia langsung ya, ditaruh di memori. Tapi kalau prototype itu compiler hanya mencatat namanya saja, cuma mencatat namanya saja, dan biar tahu kalau fungsi itu ada, biar nggak kedeteksi undeclare gitu ya, jadi tahu kalau fungsi itu ada. Ini adalah prototype. Ketika F3 memanggil F1, meskipun posisinya F3 di atasnya F1 deklarasinya, dia tahu kalau F1 itu ada, jadi nggak usah terlalu dipikirin. Meskipun dia tidak tahu cara mengimplementasikan F1 waktu di sini. Definisi itu apa sih? Definisi itu adalah menjabarkan apa saja yang dapat dilakukannya. Ini kita buat prototipenya, terus kita definisikan di sini. Jadi dia menjabarkan apa saja yang dapat dilakukan F1 itu tadi. Itulah maksudnya definisi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.